Guru ngaji bernama Ahmad Fadillah, Af, pelaku kasus dugaan pencabulan anak di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, mengakui menyesal akan perbuatan bejatnya. Berdasarkan laporan polisi, LP, yang diterima pihak kepolisian, terdapat 5 korban anak perempuan berusia antara 10 hingga 12 tahun. Hasil penyelidikan, perbuatan guru ngaji itu bukan pertama kali, tapi sudah dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Kini, Fadillah yang ditampilkan ke publik dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 9 Juli 2025, mengaku hilaf melakukan aksi kejinya tersebut. Tampak Fadillah mengenakan baju tahanan warna oranye serta peci abu-abu dan hitam dengan kedua tangannya diborgol. Tersangka Fadillah diduga melakukan aksi pencabulan secara berulang dengan cara mengiming-imingi uang dan mengintimidasi korban, termasuk ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Aksi tersebut dilakukan di ruang tamu yang difungsikan sebagai tempat mengaji, dengan modus memulangkan lebih awal murid laki-laki, lalu tinggal murid perempuan di dalam rumah. Pelaku melakukan aksi bejatnya ini pada sore hari saat istri dan anak-anaknya tidak berada di rumah. Untuk pelaku sendiri Bu, apakah sudah menunjuk istri Bu melatar belakang beliau melakukan perbuatan itu? Ya, dapat saya sampaikan bahwa pelaku di sini memang memiliki keluarga, sudah ada istri dan anak juga. Terkait mengapa melakukan yang pasti jawabannya adalah tidak. Kalau lebih dalamnya nanti akan dari lebih lanjut. Bu, kan ini dari tahun 2021 Bu, pendekatan untuk mengetahui perkara ini bagaimana awalnya? Kita melakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, baik tidak hanya kepada pelaku dan juga kepada anak-anak. Jadi memang saat ini belum bisa kita jangkau secara keseluruhan terhadap keseluruhan anak korban. Kita juga belum pasti bisa mengetahui apakah benar 10 atau mungkin bisa lebih dari itu. Kita pelan-pelan akan menjangkau itu ya, karena memang bagaimana juga anak korban ini kan butuh waktu. Kenapa bisa lama ya kita tidak bisa tanyakan, karena namanya hasil mental dan psikologis masing-masing orang kan berbeda. Kita juga menjaga itu, menjaga privasi itu. Makanya kita memang dibantu oleh dinas juga, kita menjangkau terhadap anak korban ini secara perlahan. Jadi pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan tuh rata-rata pada waktu sore hari. Jadi memang anak-anak dan istrinya itu memang kebetulan tidak ada di rumah, selalu dalam kondisi rumah yang sepi. Jadi saya tambahkan mungkin tuh, kenapa sih ini baru sekarang ya bisa diketahui, karena memang walaupun itu secara perlakuan dari tahun 2021 ya, karena memang secara psikologis anak ini awalnya memang ada pengancaman, kemudian juga dia juga mungkin merasa takut, sehingga dia tidak segera untuk melaporkan orang tuanya, ya sehingga sampai sekarang baru diketahui. Karena ini pun karena memang ada kecurigaan daripada orang tuanya, sehingga anak itu baru menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga terbukalah kasus perkara ini. Kecurigaan itu dari bentuk tingkah atau memang pada waktu itu anak itu dia tidak mau lagi ngaji. Iya, dia nggak mau ngaji. Terus orang tuanya kan merasa curiga, kenapa nggak mau ngaji gitu kan? Ya karena memang orang tuanya berharap anaknya pengen dapat ilmu, sehingga dia memaksa anaknya untuk terus mengaji. Tapi karena anaknya merasa trauma ya, sehingga dia akhirnya menceritakan ya dengan orang tuanya. Setelah orang tuanya baru tahu kalau itu ada perlakuan yang tidak baik. Inilah berlanjut dengan sekarang di proses. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari anak korban ini memang kami tanya, mereka ini sebenarnya dari awal sudah menolak gitu ya, tapi memang pada saat itu sempat yang bersangkutan ini mengancam, kemudian gini terus menampar pelan terhadap anak tersebut. Nah semenjak itu anak-anak tuh merasa takut. Jadi memang ada yang sudah beberapa kali, tidak hanya sekali saja. Jadi yang pada saat ketiganya kami tanya kenapa kamu nggak keluar, kenapa nggak lari, kenapa nggak lapor. Ternyata karena trauma di pukul tadi pertama itu yang membuat anak-anak akhirnya menjadi
ketakutan, jadi tidak berani berbicara kepada orang lain ataupun kepada orang lain. Ada yang juga. Jadi pertama kali itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman. Kemudian selanjutnya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.